Swallowed Star Chapter 9 Bahasa Indonesia. Volume 1 Bab 9. Hak Petarung, Bagian 1. Yan Luo benar. Jiang Nian memandang Luo Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh. Luo Feng, kamu meningkat dengan sangat cepat. Di Dojo of Limits wilayah Xi'an kami, Anda mungkin adalah pembelajar tercepat saat ini. Anda memasuki Dojo of Limits saya pada usia 16 tahun. Sekarang Anda berusia 18 tahun dan Anda telah mencapai batas seorang pejuang. Jika Anda kuliah dan membuang-buang energi di sana, membuang 4 tahun Anda di sana, maka itu benar-benar kejahatan. Petik 2. Anda harus tahu bahwa Anda meningkat paling cepat dari usia 16 ke usia 30. Semakin tua Anda, semakin sulit untuk mendapatkannya. Jiang Nian berkata dengan serius. 4 tahun kuliah memang masa termudah bagi seorang pejuang untuk melatih dirinya sendiri. Menyia-nyiakan 4 tahun ini untuk belajar, dari sudut pandang seorang pejuang, memang dosa besar. Luo Feng sedikit tertegun. Ya dewa, sepertinya kegagalan ujianku tidak terlalu buruk. Luo Feng, saat kamu resmi menjadi petarung, bagaimana kalau kamu bergabung dengan Dojo of Limitsku? Jiang Nian tersenyum. Selama kamu menjadi petarung untuk dojoku, aku akan mengatur sebuah villa pribadi khusus untukmu. Tentu saja, Anda tidak bisa menjualnya. Anda juga akan mendapat gaji setidaknya 20.000 dolar Cina per bulan. Villa pribadi hanya untuk saya. Gaji awal 20.000 dolar Cina. Luo Feng menarik napas. 20.000 tidak banyak. Tapi villa pribadi terlalu mewah. Saat ini, China hanya memiliki 6 markas besar manusia. Dengan kata lain, 6 kota besar. Tanah sangat berharga dan berharga. Sehingga sebuah villa akan dikenakan pajak yang sangat tinggi. Satu ping di rumah biasa akan menelan biaya puluhan hingga ratusan ribu. Hal ini menyebabkan banyak orang tinggal di rumah sewa murah. Rumah biasa sudah sangat mahal. Sebuah ping di villa atau rumah besar akan menelan biaya beberapa ratus ribu dolar Cina. Dan villa pribadi. Sampai sekarang, semuanya dibatasi oleh negara. Anda tidak bisa hidup di dalamnya dengan uang saja. Anda harus punya uang, kekuasaan, dan posisi khusus untuk bisa hidup di dalamnya. Mengingat pajak yang sangat besar, satu ping di villa pribadi akan menelan biaya jutaan. Sebuah villa pribadi kecil akan bernilai sekitar 300 ping, yang dengan mudah bisa mencapai 200 hingga 300 juta. Luo Feng menahan napas. Meskipun saya tidak diizinkan untuk menjualnya. Tetapi bagi sebuah keluarga yang tinggal di villa pribadi itu akan membuatnya menjadi lahir di dunia ini sepadan 2 atau 3 miliar. Lalu apa? Ayah Zhang Haobai, seorang Taipan, mungkin tidak akan pernah bisa tinggal di villa pribadi seperti ini. Luo Feng, keistimewaan dojo saya tidak terlalu berbeda dari pasukan khusus negara. Jiang Nian tertawa. Pejuang pasukan khusus memiliki gaji yang layak dan rumah khusus. Satu-satunya hal yang mereka miliki yang tidak kami miliki adalah lisensi pembunuhan, yang memungkinkan mereka untuk membunuh orang biasa jika situasinya menuntut. Tentu saja, mereka tidak diizinkan untuk membunuh orang secara sembarangan, karena mereka masih harus melaporkan situasi ini kepada atasan. Lisensi pembunuhan. Luo Feng mendengarnya sebelumnya, bahwa pejuang pasukan khusus memiliki hak untuk membunuh seseorang. Tapi dojo kita juga punya hak khusus. Jika ada orang biasa yang mengganggu Anda, Anda dapat melaporkannya ke dojo. Setelah penyelidik dojo memastikan situasinya, mereka akan pergi melalui Departemen Keamanan Jiangnan dan segera membawa orang itu pergi. Jiang Nian tertawa. Jika Anda bergabung dengan dojo kami, Anda akan mendapatkan uang, posisi, semuanya. Anda dapat mengejar batas kemanusiaan yang Anda inginkan. Dojo batas. Petik 2. Jiang Nian menunjuk ke Yan Luo di sampingnya. Ini adalah murid saya Yan Luo, yang baru saja membunuh monster dan mendapatkan hampir 100 juta dolar bumi untuk itu. Jika Anda mengubahnya, maka itu akan menjadi sekitar 300 juta dolar China. Jika Anda bekerja keras, dengan bakat Anda, saya yakin mencapai levelnya bukanlah hal yang mustahil. Luo Feng tercengang. Astaga, hanya dengan membunuh satu monster. Akankah memberi Anda begitu banyak uang? Hanya monster level berapa yang dia bunuh? Luo Feng, teruslah bekerja keras.
Kamu benar-benar berbakat. Jadi jangan mengecewakan. Jiang Nian tersenyum dan menepuk bahu Luo Feng. Nak, apapun yang terjadi, jangan santai. Karena aku yakin kamu punya kesempatan untuk menjadi petarung level warrior. Pada saat itu, uang, posisi, keindahan, Anda akan memiliki segalanya. Yan Luo tertawa sedikit. Pada saat itu, aku akan senang pergi berburu monster bersamamu. Haha, setelah mengatakan itu, dua petarung Jiang Nian dan Yan Luo tertawa saat mereka pergi. Luo Feng berdiri di aula pelatihan. Pikirannya berantakan. Tidak peduli apakah itu instruktur, Jiang Nian, atau pemuda misterius berambut merah, Yan Luo. Luo Feng bisa merasakan semacam kecerobohan dalam tawa dan pembicaraan mereka. Semacam keliaran, kecerobohan, keliaran. Senyuman mulai muncul di wajah Luo Feng. Ya, laki-laki harus ceroboh di dunia ini dan menciptakan jalan mereka sendiri. Pejuang terkuat di dunia berkata sebelumnya, prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Seorang petarung yang tidak ingin menjadi petarung terbaik, tidak memiliki hati seorang petarung. Apa gunanya menjalani hidup dengan tangan dan kaki terikat? Petik 2. Kamu harus membuat langit bergetar. Bumi menghancurkan untuk dirimu sendiri. Usia 18 tahun adalah saat nilai hidup Anda mulai stabil. Setelah bertemu dengan instruktur, Jiang Nian, dan petarung misterius, Yan Luo, pikiran Luo Feng benar-benar berubah. Aku akan melakukannya. Petarung terkuat. Hong, Dewa Petir, terkuat kedua. Masing-masing menciptakan Dojo of Limits dan Thunder Dojo. Bahkan 5 negara besar harus memperlakukan mereka sederajat. Jika mereka bisa melakukannya, lalu tidak bisakah orang ketiga melakukannya juga? Luo Feng tersenyum saat dia berjalan keluar dari aula pelatihan. Anak laki-laki punya mimpi. Jadi kejar mereka. Pemuda adalah ibu kotamu. Masa muda mewakili kemungkinan tak terbatas yang dimiliki masa depan. Semuanya tergantung kerja keras kalian sendiri. FIGHT. Tanggal 28 Juni siang. Langit cerah. Luo Feng dan Wei Yuan sedang berjalan menuju sekolah menengah ketiga. Hari ini adalah hari kelulusan di mana mereka menerima ijazah kelulusan dan formulir aplikasi penerimaan. Feng, apa kamu yakin bisa lulus ujian? Calon petarung. Wei Yuan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Ya, pada tanggal 1 Juli saya akan pergi ke dojo markas besar kota Yangzhou, Limit Hall, untuk mengikuti ujian saya. Luo Feng tersenyum. Di depan mereka ada sekolah. Luo Feng melihat ke halaman sekolah di depannya dan melihat sekelompok siswa. Saat dia melihat, dia merasa sikapnya telah berubah. Saya dulu menganggap diri saya sebagai salah satunya. Tapi sekarang, saya merasa kita berada di dua dunia yang berbeda. Mereka akan kuliah, bekerja keras dalam pekerjaan mereka, dan punya keluarga. Petik 2. Tapi jalanku berbeda dari jalan mereka. Luo Feng dan Wei Yuan masuk sekolah dan berpisah ke kelas masing-masing. Berjalan di lorong sekolah. Saudara, kakak Luo Feng. Beberapa siswa senior lainnya dengan hangat menyambut Luo Feng. Saya mendengar bahwa ketika Luo Feng mengikuti ujian sekolah menengah, dia pingsan di ruang ujian. Sayang sekali. Pingsan di ruang ujian. Sekelompok orang melihat Luo Feng dari jauh sedang berdiskusi dengan suara pelan. Tingkat kebugaran Luo Feng telah mencapai tingkat seorang pejuang. Pendengarannya yang sangat baik memungkinkan dia untuk mendengarkan setiap kata dari diskusi siswa. Kelas senior 5 adalah kelas Luo Feng. Luo Feng di sini. Kakak Luo. Ada beberapa siswa yang sudah ada di sana dan mereka semua dengan hangat memberi salam. Luo Feng tertawa dan mengangguk. Sebagian besar siswa tua ini memiliki hubungan yang baik dengan Luo Feng. Tetapi beberapa dari mereka tidak menyukai Luo Feng. Mereka bertingkah hangat. Tetapi masih ada beberapa siswa tua di pojok yang diam-diam mendiskusikan. Nilai Luo Feng sangat bagus. Dan dia adalah anggota elit. Siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi? Pingsan di ruang ujian. Sungguh sial. Inilah hidup. Siapa yang bisa kamu salahkan? Petik 2. Di masa lalu, Luo Feng adalah orang yang paling disukai di kelas. Nilai bagus dan terampil dalam seni bela diri. Sekarang hal seperti itu telah terjadi pada si jenius ini. Banyak siswa biasa akan mengalami saat-saat bahagia.
Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan Luo Feng, manusia merasa bahagia ketika melihat seseorang yang begitu brilian di masa lalu jatuh. Berpikir, bahkan Anda memiliki hari-hari seperti ini. Membagikan ijazah, dan formulir aplikasi penerimaan. Semuanya datang ambil mereka. Ketiga petugas kelas memegang ijazah dan formulir lamaran dan berjalan menuju podium. Wang Yin, Liu Xiaolong. Para petugas meneriakkan nama semua orang satu persatu dan membagikan ijazah serta formulir aplikasi. Luo Feng mengikuti suara ini. Seluruh kelas menjadi hening. Hampir semua tatapan semua orang tertuju pada Luo Feng. Semua orang tahu bahwa Luo Feng pingsan dalam ujiannya. Yang perlu Anda ketahui untuk menemukan nilai Luo Feng adalah ide dan sertifikat ujiannya, yang bukan rahasia. Para siswa telah memeriksa nilainya sejak lama dan tahu bahwa dia melewatkan garis pemisah dengan 4 poin. Petugas kelas, Luo Feng, Kulin menyerahkan ijazah dan formulir penerimaan kepadanya. Feng, ayo pergi. Wei Yuan berdiri di depan pintu masuk kelas. Tunggu aku. Luo Feng dengan mudah menggulung formulir penerimaan dan membuangnya ke tempat sampah. Kelas yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Setiap siswa di kelas membeku. Ini adalah formulir penerimaan yang Anda isi setelah ujian. Siapa yang berani membuangnya? Pada saat ini, seorang gadis, Makeban, berteriak kaget. Luo Feng, bagaimana kamu bisa membuangnya? Anda tidak akan mengisi formulir penerimaan Anda. Petik 2. Bagaimana Luo Feng bisa menjadi seorang spesialis? Saya kira dia akan mengulang 1 tahun dan mengikuti ujian lagi tahun depan. Diskusi dan debat segera meledak. Wei Yuan, yang berdiri di pintu masuk, melotot, menjadi seorang spesialis. Mengulangi, kalian bisa mengetahuinya. Feng akan mengikuti ujian. Calon petarung, mengapa mengambil kelas spesialis omong kosong atau bahkan mengulanginya? Petik 2. Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Luo Feng menarik Wei Yuan dan pergi bersamanya. Semua siswa langsung berkata, apa? Ujian calon pejuang. Luo Feng akan mengikuti ujian calon petarung. Nyata, dia tidak sebagus itu dia. Kurasa Wei Yuan hanya menggertak. Luo Feng baru saja menjadi anggota elit tahun lalu. Bagaimana dia bisa mengikuti ujian calon petarung tahun ini? Secara tidak sadar, tidak ada siswa yang mau percaya bahwa Luo Feng telah mencapai tingkat kebugaran seorang pejuang. Seorang pejuang, itu adalah keberadaan supernatural. Volume 1 Bab 10. Ujian calon petarung, bagian 1. Ayah, Bu, aku akan pergi ke Dojo of Limits kota. Jadi aku mungkin tidak akan kembali untuk makan siang hari ini. Luo Feng berdiri setelah meminum semangkuk besar bubur dan makan 3 potong roti. Tunggu saja hari ini untuk kabar baik saya hari ini. Setelah saya lulus ujian, saya akan segera menelepon. Petik 2. Gong Xinlan tertawa dan kemudian melirik ke arah Luo Hongguo. Hongguo, kamu dengar itu? Lebih baik kau membawa ponselmu setiap saat. Atau Luo Feng bahkan mungkin tidak bisa menghubungimu. Petik 2. Aku pasti akan membawa ponselku. Luo Hongguo tertawa. Oke. Aku pergi sekarang. Luo Feng mengedipkan mata pada Luo Hua, yang tertawa dan mengacungkan jempol sebagai balasannya. Pagi-pagi sekali, Luo Feng meninggalkan wilayah pantai selatan yang kecil dan melewati jalur kereta bawah tanah tanda pagar 11 ke stasiun Jalan Zhong'an, dan kemudian dipindahkan ke wilayah pusat kota Yangzhou. Setelah meninggalkan stasiun kereta bawah tanah, dia berjalan selama 10 menit sebelum tiba di markas Dojo of Limits Yangzhou, Limit Hall. Luo Feng meninggalkan rumah sekitar jam 6 pagi. Pada saat dia tiba, sudah hampir jam 8 pagi. Ini adalah sektor Mingyue yang legendaris. Luo Feng berdiri di depan pintu besar di sektor yang sunyi. Nama sektor ini adalah sektor Mingyue, dan disitulah Limit Hall berada. Orang ini adalah sektor Mingyue. Jangan mendekat. Tepat di pintu masuk sektor kecil, ada deretan 6 tentara yang mengenakan seragam mereka dan memegang senjata dan amunisi asli. Anda bisa tahu dari satu tampilan pada seragam mereka, bahwa mereka bukan bagian dari polisi, tetapi bagian dari tentara. Salah satu tentara berteriak, "Tuan, mohon mundur." Setelah Anda memasuki area garis kuning,
Kami memiliki hak untuk menembak dan membunuh Anda di tempat. Petik 2. Persis seperti legenda, pikir Luo Feng dalam hatinya. Sektor Mingyue di Yangzhou adalah tempat markas Dojo of Limits berada. Tidak hanya Limit Hall di sini, tapi juga banyak rumah petarung. Menurut rumor yang beredar, orang-orang yang tinggal di sini adalah para pejuang dan keluarganya. Bahkan polisi tidak memiliki hak untuk masuk sesuka mereka. Luo Feng kagum dalam hatinya. Semua, Luo Feng berdiri di pintu masuk sektor kecil dan berbicara. Saya adalah Luo Feng, anggota elit Dojo of Limits. Saya datang ke sini hari ini untuk mengikuti ujian calon petarung. The Limit Hall mengadakan ujian calon petarung pada hari pertama setiap bulan. Oh, dari ruang penjaga, seorang pria tua botak keluar dengan komputer di tangannya. Anak muda, kamu datang cukup awal. Bahkan belum jam 8 pagi. Mengikuti ujian calon petarung di usia yang begitu muda, masa depan Anda tidak terbatas. Oke, biarkan saya memeriksa ide Anda dan ide anggota elit. Petik 2. Luo Feng menyerahkannya. BEEP. Sebuah pesan muncul di layar komputer setelah memindai identifikasi. 18 tahun. Pria tua botak ini memandang Luo Feng dengan kaget dan kemudian tertawa. Cukup berani untuk mengikuti ujian calon petarung pada usia 18 tahun. Lumayan. Kuharap kau lulus hari ini. Terima kasih Tuan, jawab Luo Feng. Biarkan dia masuk. Pria tua botak itu melambaikan tangannya. Pintu elektronik sektor kecil terbuka secara otomatis. Pada saat ini, seorang prajurit yang memegang senapan serbu melangkah maju dan mengikuti Luo Feng. Tuan, saya akan membawamu ke Dojo of Limits. Setelah Anda memasuki sektor tersebut, mohon jangan berlarian. Anda hanya memiliki hak untuk memasuki Limit Hall dan bukan rumah para petarung. Jika Anda melanggar aturan ini, bahkan jika saya tidak bergerak, orang-orang yang berpatroli di daerah itu akan, prajurit ini bahkan mencibir Luo Feng sambil mengatakan ini padanya. Tentu saja, Luo Feng sedikit tersenyum dan mengangguk, tapi dalam hati terkejut. Memang ada hubungan kerjasama antara negara dan Dojo of Limits. Setidaknya inti Dojo of Limits akan sangat dilindungi dan dijaga. Wow, setiap bangunan adalah villa pribadi. Luo Feng melihat sekeliling. Kecuali untuk bagian tengah sektor, yang merupakan menara Limit Hall yang besar dan tinggi. Di mana-mana terdapat villa pribadi. Di antara villa-villa ada gunung, kolam, dan halaman rumput palsu. Sektor Mingyue. Di dalam Limit Hall. Tepat ketika Luo Feng masuk ke dalam lobi aula batas, prajurit itu kembali. Tuan, apakah Anda di sini untuk mengikuti ujian calon petarung? Di dalam aula, seorang wanita muda yang cantik tersenyum. Tuan, silakan duduk di sana. Kalau sudah jam 10 pagi, ikut ujian bersama yang lain. Petik 2. Luo Feng mengangguk dan berjalan menuju sisi lobi. Ada sebuah bar kecil di sana dengan seorang pelayan dan seorang bartender. Luo Feng mengamati bintik-bintik itu dan melihat bahwa sudah ada 3 orang yang duduk di bar. 2 dari mereka sedang berdiskusi sementara yang lainnya duduk diam di sofa. Lihat semua villa itu. Itulah keuntungan yang kamu dapat dari bergabung dengan Dojo of Limits sebagai seorang petarung. Seorang pemuda berkemeja putih berkata, selama kamu menjadi seorang petarung dan bergabung dengan Dojo of Limits, kamu akan mendapatkan villa gratis dan Anda akan bisa tinggal di sini. Lihat lingkungan ini. Nyaman sekali. Tentu saja sektor pesawat tempur berbeda dari semua sektor lain di luar. Lihat. Orang baru akan datang. Ketiga orang itu melihat Luo Feng. Luo Feng sedikit mengangguk dan duduk di sofa di samping. Tidak ada yang mengenal satu sama lain. Jadi tidak ada pertukaran pembicaraan. Seiring waktu berlalu, 3 orang lagi datang, yang tidak dikenali Luo Feng. Namun, dari penampilan mereka, mereka bertiga sedikit lebih tua. Mungkin semuanya berusia di atas 30 tahun. Salah satunya bahkan berusia di atas 40 tahun. Luo Feng. Suara keras muncul. Luo Feng kaget, menoleh dan melihat seorang pria kurus dengan wajah penuh bekas luka mengerikan berjalan ke arahnya. Kamu juga ikut ujian calon petarung. Saudara Yang. Luo Feng berdiri dan menyapanya. Ini agak memalukan. Saya datang untuk mencoba bulan lalu tapi sayangnya,
Kecepatan saya hanya 24,9 meter DTK. Itu hanya meleset sedikit. Yang Wu berkata tanpa daya. Faktanya, Yang Wu sudah lama berlalu dengan kekuatan tinju dan kecepatan reaksi. Hanya saja kecepatan menjadi titik lemahnya. Namun, mulai tahun ini, kecepatan Yang Wu mulai meningkat. 24,9 meter dan 25 meter sebenarnya bukan perbedaan besar. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin mendapat nilai 25 meter per detik. Saya yakin Anda bisa melewati kali ini saudara Yang, Luo Feng tertawa. Orang bernama Yang ini sudah mencoba berkali-kali dan tidak pernah lulus. Saya yakin kali ini Anda juga akan gagal. Sebuah suara keras terdengar dari samping. Luo Feng melihat ke atas dan yang berbicara adalah pria berkulit tebal dengan janggut lebat. Yang Wu langsung melotot. Pria bernama Tong. Kamu berani berbicara tentang aku? Bukankah Anda sudah mengikuti tes dan sudah gagal 2 kali? Dengan kecepatan reaksimu, kurasa kamu akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun lagi pelatihan. Petik 2. Diam. Sebuah suara dingin datang dari tengah lobi. 8 orang yang saat ini berada di sana semua menoleh dan melihat seorang pria parubaya mengenakan seragam dojo. Ayo pergi. Semua orang mengikutiku ke atas dan mengikuti ujian. Ingat, tingkah laku setelah Anda di atas. Teman lama kita dari markas kota yang Zhou datang hari ini. Jadi jangan menimbulkan masalah. Ya, tidak peduli apakah itu jenggot penuh arogan. Yang Wu. Atau Luo Feng. Semua orang mendengarkan dan mengikuti. Seorang teman lama dari markas. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mulai menebak-nebak di dalam hatinya. Ketahui ini. Kota yang Zhou memiliki 12 Dojo of Limits dan Limit Hall. Master Dojo of Limits setiap sektor disebut instruktur. Master dari aula batas disebut kepala instruktur. Setelah memasuki lift, seragam longgar yang mengenakan pria parubaya menekan 6. Di lift tiba di lantai 6. Pintu lift terbuka dan yang terlihat adalah aula pelatihan raksasa dengan sekitar selusin orang di dalamnya. Luo Feng mengenali salah satu dari mereka sebagai instruktur, Jiang Nian. Mereka di sini. Berhenti mengobrol, seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai berbicara dan mereka semua memandang kelompok Luo Feng. Saat menghadapi tatapan mereka, kelompok Luo Feng tegang. Mereka tahu bahwa mereka yang muncul di dalam Limit Hall, selain personel layanan, adalah pejuang. Dengan kata lain, semua orang ini adalah pejuang. Karena ini adalah markas besar Dojo of Limits di kota Yang Zhou. Bersiaplah untuk pemeriksaan. Perintahkan pria parubaya dengan rambut tergerai panjang. Luo Feng telah melihat pria ini sebelumnya di internet. Dia adalah master dari Balai Batas. Kepala instruktur kota Yang Zhou, Wu Tong. Datang satu persatu dan berikan saya ide Anda. Petarung yang memimpin kelompok Luo Feng ke sini mengambil ide mereka dan menyerahkannya kepada instruktur utama, Wu Tong, dan tertawa. Bos, ada beberapa orang hari ini. Mereka ada 8. Petik 2. Yup, Wu Tong secara acak mengambil sebuah ide dan memindainya di mesin di sebelahnya. BEEP, layar seperti kristal yang hampir transparan ditembakkan dari mesin dan menampilkan sejumlah besar informasi pribadi. Yang pertama, Tongguan, kepala instruktur acuh tak acuh. Mulailah uji kekuatan tinjumu. Bahkan bagi Anda yang keluar dari ketentaraan datang ke Limit Hall saya untuk menguji. Menarik. Luo Feng, yang mendengarkan di samping, tidak bisa menahan senyum. Dojo of Limits diciptakan oleh petarung terkuat di dunia. Dojo tersebar di seluruh dunia dan ujian mereka memiliki kredibilitas tinggi. Hasil ujian Anda akan mendapat pengakuan di setiap wilayah di setiap negara di bumi. Bahkan tentara atau seniman bela diri tradisional akan datang ke Dojo of Limits untuk mengikuti ujian. Uji kekuatan tinjumu. Perintah kepala instruktur. Ya, pria berjanggut penuh itu segera mengambil langkah maju. Dengan tangan kirinya di depan wajah dan mata terbuka lebar. Tangan kanannya melayang melewati busur dan mengenai mesin besar itu, yang hanya bergetar sedikit. Layar mesin segera menampilkan nomor 986 kg. Lulus. Selanjutnya, Luo Feng, kepala instruktur secara acak memilih ide kedua dan memindainya di mesin.
Dia membaca informasi pribadi deskriptif dan tidak bisa menahan untuk tidak terkejut. 18 tahun. Old Jiang. Ini bagian Zianmu kan? Sejak kapan pemuda berbakat seperti itu muncul? Petik 2. Instruktur, haha. Jiang Nian. Di samping tidak bisa menahan tawa. Kami masih tidak tahu apakah dia benar-benar ahli. Dalam kelompok petarung di samping. Seorang veteran gemuk mengejek. Dia mungkin tidak tahu apa yang dia hadapi dan tidak memiliki kekuatan. Instruktur Jiang Nian melotot. Apa? Cemburu. Bagian utaramu tidak memiliki kejeniusan seperti ini. Luo Feng. Tunjukkan mereka kekuatan anggota Izian saya. Ya. Instruktur, Luo Feng melangkah dan menuju ke mesin penguji kekuatan tinju. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.